Ya Rabbi salli ala Muhammad wa tahmina wa khairi kulla nukla. Itu adalah salah satu amalan. Itu pernah saya dapatkan dulu ketika ziarah ke Solo. Dulu saya hadir itu maulid di sana di Solo. Yang hadir itu sekitar 10.000 lebih. Habis itu kita mau ziarah kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika di sana saya tanya, makamnya Habib Ali itu di mana? Oh, makamnya tidak ada di Indonesia. Makamnya ada di Hadramaut ya, Yaman. Saya amalkan sholawat itu insya Allah dan alhamdulillah bisa ziarah ke makamnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka dengan berkah maulid ini semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada suatu tempat yang sangat luar biasa ketika saya hadir itu, yaitu di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi pernah saya hadir hawa dari guru sekupul, yaitu Tuan Guru Zaidi bin Abdul Ghani. Itu acaranya itu ada di daerah Sekotong sana, contohnya. Itu dari daerah Anjani sana, orang-orang itu di pinggir jalan bawa makanan, pinggir jalan. Setiap orang yang lewat dikasih. Apa? Saking bahagianya dengan tamu-tamu yang hadir di awalnya Tuan Guru Zaidi. Bahkan ada SPBU itu digratiskan misalnya. Jadi bensin itu SPBU digratiskan. Saking cintanya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pinggir jalan itu orang-orang tuh bawa bingkisan kayak roti itu dibungkusi, pinggir jalan itu gini semua. Itu kalau kita terima, masya Allah, senang mereka itu. Yang hadir itu gak bisa saya hitung. Intinya acara selesai jam 8 malam, jam 6 pagi itu masih macet. Mungkin yang hadir jutaan. Saking cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pedagang-pedagang itu yang menggratiskan makanan ini, nggak apa-apa katanya gratis. Bahkan ada bakso gratis. Itu saking cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah ketika kita ditalim. Jadi kalau ditalim itu semua tempat itu dibacakan maulid. Jadi maulid itu tidak hanya di musola atau di masjid. Jadi saya punya guru di sana, Al-Habib Umat, itu mengajarkan murid-muridnya itu ketika bulan maulid itu membaca maulid di semua tempat. Hari pertama bacanya di musola ahlul kita. Besok bacanya di kamar. Besok lagi bacanya di dapur. Baca lagi di mana? Di halaman. Jadi semua tempat itu dibacakan maulid. Kenapa seperti itu? Tempat yang dibacakan maulid akan ada sir-sir keberkahan di dalamnya. Maka di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang mengatakan Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa ya? Surat Yasin. Ayat berapa? Surat Yasin ayat 65. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Jadi nanti di akhirat itu mulut kita akan dikunci, gak bisa ngomong.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Siapa yang akan berbicara? Ini apa namanya ya? Tangan. Jadi di akhirat itu yang ngomong itu bukan mulut tapi tangan. Nanti bersaksi, ya Allah, tangan ini pernah hadir di maulid di daerah apa tadi lupa deh, dusun. Insya Allah ini akan bersaksi di yaumil qiyamah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki ini akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, kaki ini saya gunakan untuk pergi dari rumah menuju musola atau masjid ini. Semoga Allah ampuni dosa kita nanti. Dan ulama berpendapat waktu kali mulai tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ulama menyimpulkan ayat ini ternyata tidak hanya tangan dan kaki yang akan bersaksi. Ternyata yang bersaksi di yaumil kiamat nanti itu adalah tempat yang kita duduki ini juga akan menjadi saksi. Karpet ini akan menjadi saksi di yaumil kiamat. Musola atau masjid? Masjid. Masjid ini juga akan bersaksi di yaumil kiamat. Maka disunahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat sunnah itu disunahkan pindah tempat. Jadi sholat bapak ini di sini, sholat maghrib, Allahu Akbar, jadi sholat wiridan, sholat sunnahnya itu jangan di sini, tapi pindah. Jadi kalau sholatnya di sini nanti pindah ke sana, pindah ke sana. Jadi disunahkan memperbanyak tempat sholat. Jadi kalau begitu masuk masjid namanya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi pertama masuk sholatnya di pojok sana. Habis selesai sholat tahiyatul masjid di sana, pindah ke pojok sana. Sholat apa? Qobliyah, duhur. Jadi sholatnya pindah-pindah, jangan di satu tempat kalau sholat sunnah. Tujuannya apa? Memperbanyak saksi di yaumil kiamat. Ini stek pucuk harum ini bakal bersaksi di yaumil kiamat nanti. Ya Allah, saya bersaksi bahwa orang-orang di daerah dusun Jereneng di hari Rabu ini merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampunilah mereka ya Allah. Ya seperti itu. Ini bersaksi semuanya, pakaian yang dipakai bapak-bapak ini semuanya akan bersaksi di yaumil kiamat. Yang berikutnya, man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jadalan min dahabin fi sabilillah. Jadi semua yang Bapak Ibu sumbangkan untuk terciptanya acara ini, insya Allah Allah akan ganti sebesar gunung emas. Yang bawa nasi apa kalau di sini istilahnya? Nasi apa? Nasi kapur. Nasi kapur yang membantu acara ini, yang beli teh pucuk harum ini, yang beli makanan semua ini, akan Allah ganti semuanya dengan apa tadi? Sebesar gunung emas. Bayangin, punya emas segede gunung Rinjani, punya emas segede gunung Rinjani. Ya Allah, sekarang nggak kerasa, sama aja. Nanti di yaumil kiamat, insya Allah semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Baginda Rasulullah ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan diceritakan di dalam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yas'al. Barang siapa yang melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'al, maka dia akan bahagia. Jadi keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dijejerkan dengan orang yang paling ganteng, Rasulullah itu akan lebih ganteng sedikit. Jadi itu keistimewaan dari Rasulullah. Jadi kegantengan Rasulullah ini tidak membuat yang lain ini menjadi jelek. Yang kedua, kalau Rasulullah itu disandingkan dengan orang yang paling tinggi, Rasulullah itu akan lebih tinggi sedikit. Tapi kalau Rasulullah itu disandingkan dengan orang yang paling pendek, maka Rasulullah akan lebih tinggi sedikit. Itulah rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang dimiliki Rasulullah itu membuat rahmat. Akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Ketika beliau itu berangkat ke daerah yang namanya Taif, beliau datang ke daerah Taif, apa yang dilakukan masyarakat Taif kepada beliau? Rasulullah itu dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu sampai beliau itu berdarah-darah, itu bercucuran ini. Akhirnya beliau pergi ke gua. Sekelas malaikat Jibril aja tidak tega melihat peristiwa itu. Bahkan malaikat Jibril ini izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin gunung yang ada di sebelah sana saya ingin lempar kepada masyarakat Taif. Saking keselnya ini malaikat. Apa jawaban dari Rasulullah? Jangan. Ini adalah umatku. Kira-kira bapak-bapak kalau datang ke suatu tempat terus dilempari pakai batu, apa yang dilakukan? Balas ya. Alhamdulillah saya datang ke jalan yang ini aman ya. Masuk ke sini alhamdulillah. Rasulullah itu dakwah datang dilempari oleh batu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Memintakan doa, ya Allah, semoga masyarakat di kota Taif ini Engkau berikan hidayah masuk Islam. Dan alhamdulillah terbukti sekarang seluruh masyarakat di Taif itu Islam 100%. Itu akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa niru bapak-bapak? Kira-kira. Yang kedua, Rasulullah itu setiap melewati jalan ada seorang yang meludahi beliau. Jadi kalau jalan diludahi, dikasih ludah. Apa yang dilakukan beliau itu? Dielap, tersenyum saja. Hari pertama diludahi, beliau masih jalan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, beliau lewat jalan tersebut. Kok nggak ada yang biasa meludahi itu? Akhirnya ditanya, kemana orang yang biasa meludahi saya? Orang tersebut sedang sakit. Pertanyaannya, kalau bapak-bapak tiap hari diludahi, tahu anak orang yang meludahi sakit, apa yang dilakukan? Kira-kira ya, bapak-bapak lewat tiap hari diludahi terus palanya lagi sakit, apa yang dilakukan? Disumpahi, moga-moga cepat mati. Tapi Rasulullah tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dicari mana rumah orang yang suka meludahi saya. Saya mau menjenguk dia tuh. Tiap hari diludahin, tapi beliau mau menjenguk. Masya Allah, akhlak dari Rasulullah. Akhirnya dicari rumahnya, diketok. Assalamualaikum, dibuka. Kaget bapak yang biasa meludahinya itu, nangis. Lalu memeluk Rasulullah. Apa yang dikatakannya? Anda adalah orang yang pertama yang menjenguk saya. Jadi orang-orang di sana tidak ada yang peduli. Saking terharunya langsung membaca syahadat, asyhadu an la ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akhlak dari Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah diludahi, beliau tidak pernah mendoakan agar umatnya selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Bahkan dulu Sayyidatina Fatimah itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong mendoakan cucu kita. Jadi cucu Rasulullah ini dua-duanya meninggal itu di dalam keadaan yang bahasanya itu bukan karena sakit. Jadi Sayyidina Hasan itu meninggal diracun